main satu Bojong. Mbak Imada, halo. Selamat Ya, pagi, Mbak. selamat pagi. Selamat pagi. Gimana, Apakah Mbak? suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah bisa, Mbak. Gimana kabarnya, Ya, Mbak? alhamdulillah baik. Luar biasa Ya, sekali bidik misi hari ini ya. ya, ya. Semangatnya Keluarga keren sehat, banget. Mbak? Di rumah? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Ya. Kabarnya COVID sekarang melonjak ya, Mbak? Iya, Jadi melonjak. 200.095, tambah Iya, 4.000. kira-kira segitu. Ya, begitulah. Wah, semoga sehat selalu ya, Mbak. Amin. Terima Oke, saya kasih. mau nanya, Mbak, satu, Mbak. Kok Oke. bisa banyak banget nih, Mbak? Juaranya mantap. Nanti Apa aja? dikasih motivasi ya, Mbak, buat Mbaknya. Ya, siap-siap. Saya insecure, Mbak, bacanya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan, Mbak Imada. Iya, baik. Ya, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya sudah jelas ya? Soalnya Plus, di alhamdulillah. sini, ya, sinyalnya dari tadi agak sendal-sendul. Ya, oke. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf mau koreksi sedikit ya. Saya itu lahir di Bumi Jawa ya, bukan Bumi Ayu ya. Tadi menyebutkannya Bumi Ayu. Ya, sekedar informasi saja, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Mausolehatul Mustafa MA, yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIS UNES, Prof. Dr. Eva Banowati MSI, selamat pagi Prof. Yang terhormat Pembina Bidik Misi UNES, Bapak Rudi Salam, SPD MPD, yang terhormat Pembina Forum Mahasiswa Bidik Misi FIS UNES, Bapak Didi Pramono, SPD MPD. Selamat pagi, Bapak. Kemudian yang saya hormati seluruh panitia webinar motivasi hari ini yang sangat luar biasa semangatnya. Dan yang saya banggakan, rekan saya, ini saya mau panggil ya teman-teman aja lah, biar kelihatan seumuran. Ya, jadi yang terhormat rekan saya Agung Adi Firdaus. Ya, keren sekali tadi prestasinya luar biasa. Saya merinding ya ketika CV-nya dibacakan. Kemudian yang saya hormati juga Dwi Hermawan. Uh, ya, dia ini juga luar biasa ya. Nanti dilihat saja CV-nya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena dulu Mas Dwi ini adik tingkat saya ya. Jadi dia mengikuti organisasi-organisasi yang sama dengan saya. Pokoknya keren, nanti lihat aja. Kemudian yang berbahagia, seluruh peserta webinar motivasi mahasiswa baru KIPK 2020 FIS UNES yang insya Allah selalu bahagia dan siap berprestasi. Amin. Ya, saya share screen dulu ya. Baik, apakah PowerPoint saya sudah muncul? Halo? Mas moderator? Belum muncul, Mbak. Bentar. Sudah, Oh, ini sudah. sudah. Oke, sudah muncul ya. Ya, jadi sebagai pengantar, ya, tadi sudah direvisi, saya revisi ya, saya itu Bumi Jawa ya, di Bumi Jawa, bukan di Bumi Ayu. Kemudian kesibukan terbaru saat ini, selain menjadi guru sejarah di SMA Negeri 1 Bojong, saya juga sebagai pegiat literasi. Jadi saya itu alhamdulillah diamanahi untuk menjadi divisi editing dan publikasi Alun, anak literasi untuk negeri Jawa Tengah. Jadi anggotanya itu alhamdulillah sudah cukup banyak, itu terdiri dari mahasiswa, kemudian guru yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Nah, barangkali teman-teman yang di sini mau gabung juga nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Kemudian alhamdulillah untuk di Kabupaten Tegal sendiri juga saya diamanahi sebagai koordinator daerah Alun Kabupaten Tegal. Sebetulnya untuk tahun ini, Alun sendiri itu akan mengadakan launching 1000 buku. Tapi karena ada pandemi, akhirnya ya untuk saat ini kegiatan kita full daring seperti itu. Kemudian ya saya penulis ya, nulis apa aja boleh. Nulis puisi, nulis novel, kemudian nulis karya tulis, ya nulis status juga ya. Ya gitulah intinya saya itu suka nulis ya. Kemudian materi yang akan saya bawakan hari ini, yang akan saya sampaikan hari ini, itu temanya tentang kepenulisan karya tulis dan kiat-kiat menulis. Nah, sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, ya,
kalau tadi kata Prof. Eva, beliau itu luar biasa ya, hidup S1, S2 itu dari beasiswa. Alhamdulillah untuk S1 sendiri juga saya hidup di UNES ya, itu menggunakan beasiswa. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya itu dihubungi sama panitia. Saya itu benar-benar senang banget ya ketika dihubungi sama panitia untuk mengisi acara pada hari ini. Jadi saya tuh kayak kembali kembali ke rumah gitu loh, kembali ke rumah kedua saya karena UNES itu kayak rumah kedua saya. Ya, jadi walaupun saya sudah beberapa tahun lulus, tapi kadang lihat postingan adik-adik yang di UNES, baik maba maupun Bapak Ibu dosen. Nah, itu saya benar-benar hatinya itu saya kepengen ke sana kapan ya kayak gitu. Alhamdulillah melalui kesempatan ini ya menjadi pengobat rindu ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen UNES khususnya Fakultas Ilmu Sosial yang sudah sabar sekali menghadapi saya, membimbing saya, itu benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Nah, kemudian kaitannya dengan beasiswa, dulu saya alhamdulillah menerima beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, itu pada semester 3 sampai semester akhir, semester 8. Nah, kemudian pada tahun 2015, alhamdulillah saya juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Nah, kenapa kok bisa dapat double? Kan padahal sudah dapat beasiswa PPA. Kenapa saya bisa dapat beasiswa Kabupaten Tegal gitu kan? Jadi sedikit cerita ya. Jadi dulu di Kabupaten Tegal itu ada pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, kemudian saya direkomendasikan oleh Bapak Ibu dosen di FIS, oh ini ada pemilihan Mapres di Tegal, kamu kayaknya bisa ikut gitu kan. Kebetulan saya waktu itu sudah jadi alumni Mapres FIS 1 FIS itu tahun 2015 April, kemudian Mapres 7 UNES ya. Nah, di akhir tahun 2015 itu ada seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi se Kabupaten Tegal. Jadi mahasiswa yang domisili di kabupaten, bukan domisili ya, mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tegal dan kuliah di berbagai penjuru, ya tidak hanya di UNES, tapi juga di berbagai PTN di seluruh penjuru itu boleh mengikuti seleksi. Nah, singkat cerita, alhamdulillah setelah melewati serangkaian seleksi, saya itu lolos dan mendapatkan peringkat 4. Waktu itu sempat bingung, sempat konsultasi juga sama pihak kampus kan. Waktu itu Pak Cahyo, Pak CBU, Cahyo Budi Utomo ya. Jadi saya konsultasi dengan beliau, ini gimana saya mau dapat beasiswa, nanti PPA saya dicabut apa enggak. Pokoknya dengan segala pertimbangan, alhamdulillah dapat kayak gitu, alhamdulillah rezeki ya. Jadi waktu S1 saya dapat kuliah double, beasiswa double kayak gitu. Lah itu karena apa? Itu salah satu yang membuat saya bisa bertahan dan sampai ke sana itu ya karena nulis itu ya. Jadi karena menulis saya bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian for your information ya, maaf bukannya saya sombong, ini sebagai motivasi teman-teman semua karena teman-teman itu masih maba, jadi saya rasa semangatnya itu benar-benar masih fresh banget ya. Jadi tahun 2013 itu September itu saya alhamdulillah lolos PIMNAS. Jadi saya bersama kontingen UNES itu berangkat ke NTB untuk mengikuti pekan ilmiah mahasiswa nasional. Kemudian kan otomatis naik pesawat tuh, karena ya salah satu impian saya itu ya naik pesawat ya. Jujur aja kayak gitu ya. Jadi pengen banget naik pesawat tapi gratis. Ya jadi logikanya gini, orang-orang naik pesawat itu biasa, tapi yang nggak biasa itu ketika gratis, fully funded gitu ya. Nah, itu alhamdulillah 2013 terwujud. Ternyata ketagihan. 2014, kok saya nggak naik pesawat, masa sih kan kayak gitu ya. Akhirnya 2014 saya naik pesawat lagi, kemana coba? Ke Medan. Ya, alhamdulillah di Medan, ini saya mendapatkan juara 1 lomba menulis artikel tingkat nasional, dan kalian tahu apa yang terjadi pada saat itu. Jadi ini sebuah kekonyolan ya. Ya kalau misalnya bermanfaat silahkan dicontoh, kalau enggak ya mendingan nggak usah. Karena ini tuh membuat kita nggak insecure sebetulnya. Jadi 2014 itu cita-cita saya itu pengen ke Medan. Terus saya itu nyari lomba karya tulis ilmiah yang ke Medan. Lah nemu tuh ya di Medan. Saya nggak
baca requirement-nya. Saya benar-benar nggak baca persyaratannya. Intinya, wah ikut kayak gitu. Tahu nggak sih, saya itu langsung bayar biaya pendaftaran. Waktu itu kalau nggak salah 15 apa 20.000. Nah, begitu biaya pendaftaran keluar, jebret saya baru baca buku panduannya. Padahal buku panduannya itu udah muncul. Ternyata apa? Di situ tuh ada tingkatnya itu bukan mahasiswa S1, hanya S1, tapi juga seluruh mahasiswa. Berarti kan logikanya ada S2-nya juga kan. Waktu itu sempat, ini gimana? Ya udahlah, bikin aja kayak gitu kan. Tapi di situ saya yakin saya harus juara 1 karena di tahun 2015 saya udah prepare untuk ikut seleksi MAPRES. Jadi saya setiap tahunnya harus meningkatkan prestasi. Belum juga PPA. Kalau PPA itu setiap semester diseleksi. Jadi belum tentu semester ini dapat, semester depan dapat. Otomatis kan saya harus benar-benar effort banget buat nyari achievement gitu kan ya. Nah, akhirnya singkat cerita, alhamdulillah lolos tuh presentasi di sana kan. Nah, pas presentasi di sana, ya saya dulu gitu ya yang dapat nomor undi, jadi kan saya nggak low gitu. Ternyata yang presentasi duluan itu mahasiswa S2. Wah, itu yang dipresentasikan ternyata tesisnya. Aduh, saya panas dingin gitu ya, ini gimana. Tapi udah nyampe sini Mas, ya mau balik nggak lucu banget ya. Akhirnya saya presentasi dengan, ya intinya pede jering dan bismillah. Alhamdulillah ketika pengumuman saya mendapatkan juara 1, dan ternyata yang magister itu, yang S2, yang mahasiswa S2 itu ternyata juara 2. Nah, begitu besar keajaiban Allah. Kemudian selain itu juga ini mahasiswa berprestasi ya dulu FIS, kemudian ini juga di Malaysia, dan ini tuh acaranya UKMP ya. Jadi saya dengar juga ada yang ikut UKMP, kalau nggak salah Agung ya, Agung ikut UKMP ya. Nah, jadi saya ikut programnya kegiatannya UKMP, itu Narescamp namanya. Alhamdulillah di sini saya mendapat kategori Best Research atau juara 1. Mungkin teman-teman di sini bingung, kenapa kok di sini kan teman saya pakainya ini ya, biasa, kenapa kok di sini saya pakainya baju tari. Sebenarnya ya, selain saya suka nulis, saya juga suka nari gitu ya dari dulu. Ya jadi ya hiburan gitulah. Ternyata saya jadi peserta, tapi juga panitia itu calling saya, Dek gimana kalau misalnya sekalian ngisi nari di pembukaan. Loh, kan ya udah tak terima aja. Akhirnya pas mau ganti baju nggak dibolehin sama panitia. Akhirnya jadilah fotonya kayak gini. Nah, itu sedikit cerita aja. Pokoknya intinya kita harus tetap semangat. Jadi saya kuliah 2012, jadi 2013 saya naik pesawat, 2014 saya naik pesawat, 2015 saya itu ke Padang, ya, LKTI juga itu accounts. Jadi saya membuat produk, nanti insya Allah akan saya sampaikan di PDF ya setelah ini. Kemudian 2016-nya ke Malaysia, dan habis itu lulus ya, lulus alhamdulillah langsung dapat kerjaan. Jadi effort saya waktu itu LPDP, sempat effort LPDP ke Unimel, tapi belum rezekinya, mohon doanya mudah-mudahan di tahun depan ya atau secepatnya saya bisa kembali lagi effort ke LPDP, mudah-mudahan ya, mohon doanya. Jadi intinya seperti itu. Nah, oke. Kembali lagi ke menulis ya. Jadi teman-teman semua, menulis itu asik. Ya, menulis itu benar-benar asik banget. Tapi di sini saya punya 2 pertanyaan. Ya, jadi teman-teman boleh jawab di kolom chat. Boleh ya, moderator ya. Ya, teman-teman nanti boleh menjawab di kolom chat. Boleh banget. Jadi, Boleh banget. iya, jadi kenapa sih harus nulis? Ayo, coba tak kasih waktu berapa? 1 menit buat ngetik. Cukup ya. Jadi kenapa sih harus nulis? Ya, menurut kalian itu apa? Apakah untuk eksistensi atau apa? Coba saya pengen tahu. Biar pesertanya nggak ngantuk. Ini masih pagi. Masih jam berapa sih, Mas? Ini jam 10 Masih kurang. jam 10 kurang 20. Iya, iya. Kalau kata, ini sorry moderatornya namanya siapa? Tadi saya lupa kenalan dulu. Soalnya di sininya tulisannya Azrin, Saya ini nggak saya bingung. terkenal. Oh iya. Akun Oh, saya ada yang satunya. Nama saya Afif, Mbak. oh iya, Afif. Afif. Kalau menurut Afif Iya. sendiri itu menulis itu apa? Kenapa harus menulis? Karena kalau buat diri saya, menulis itu kayak sebuah awalan, Mbak. Jadi biar Mm-mm. bisa membuat planning ke depannya gimana. Seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Ya betul Mulai dari sekali lahir ya. kan Jadi kita juga, nama kita ditulis di akta. iya iya betul betul. Jadi langkah pertama ya. Oh ini ada lagi nih. Penting karena dengan menulis bisa mencurahkan ide-ide opini dan pikiran tadi ya, betul sekali. Untuk meluangkan ide atau hal-hal yang ada dalam pikiran kita. Ya, betul sekali ya. Oke. Kemudian yang kedua, sebutkan hambatan menulis. Nah, kalian tadi kan sudah menyebutkan. Tadi Afif menyebutkan menulis itu awalan gitu ya, awalan. Kemudian tadi menuangkan ide-ide. Nah, sekarang apa sih yang menjadi hambatan kalian itu dalam menulis itu, apa coba?
Kalau dari Afif sendiri gimana? Afif sudah pernah nulis Oh, status menulis. Sering Mbak menulis status. setiap hari gitu ya. Astagfirullah. Oh iya. Setiap Astagfirullah. selain menulis status. Untuk hambatannya menurut saya niat, Mbak. Kalau kita dari dalam belum niat ya tetap menjadi hambatan terus ke depannya. Iya, betul sekali ya, niat. Jadi niat itu benar-benar penting sekali ya. Kemudian selain niat apa bosen, tidak ada ide, idenya mentok. Kemudian iya nggak ada ide, kehabisan ide, kurang apa cepet banget ini, bingung harus mulai dari mana. Kurang tahu tata menulis yang baik. Ya, oke. Ya, curhat. Oke ya. Nggak apa-apa, di sini kita akan saling curhat. Oke ya. Jadi secara keseluruhan memang ketika saya itu tanya baik sama siswa saya maupun sama audiens atau teman-teman yang lain, kenapa sih harus nulis, kemudian sebutkan hambatan menulis itu apa. Jadi ini ya, kita prefer ke sini dulu ya, hambatan menulis. Oke, bosen, kemudian nggak punya ide, mentok idenya di mana. Sebetulnya menulis itu gampang ya, kita megang satu dulu aja, menulis dari hati. Karena orang yang membaca tulisan kita itu pasti memiliki hati. Sehingga kalau misalnya kita itu menulisnya dari hati, insya Allah akan sampai ke hati pembaca. Itu dulu yang dipegang. Nanti di bawah akan saya kasih trik dan tips menulis. Intinya itu dulu, menulis dari hati. Jadi kalian tuh nggak usah mikir, tulisan kita jelek ini dulu. Udah nggak usah. Jadi nanti kita malah low motivation dulu kan, mau nulis. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, menulis itu memiliki urgensi ya, jadi penting banget buat nulis ya, terutama kalian yang di kalangan mahasiswa ya. Coba deh nanti dibedakan ya. Mohon maaf bukannya saya membeda-bedakan, maksudnya dirasakan mahasiswa yang suka menulis dengan mahasiswa yang biasa-biasa aja. Kalau tadi kata Agung itu jadilah mahasiswa yang aktif, intinya seperti itu, jangan hanya kuliah kayak gitu ya. Kalau saya di sini menyebutkan jangan hanya kuliah pulang. Jadi jangan hanya jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, mahasiswa yang suka menulis itu tugas-tugasnya itu akan terlihat lebih rapi dan lebih bagus. Itu dilihat dari segi tugas. Kita belum ngomong masalah prestasi yang lainnya. Dari segi tugas aja, itu tuh udah bagus tata bahasanya, kemudian pemilihan diksinya, dan lain sebagainya. Terlebih ketika mahasiswa itu diminta untuk presentasi mata kuliah di hadapan teman-temannya. Itu pasti gaya bicaranya itu lain. Kalau teman-teman yang lain yang nggak biasa nulis, itu mesti ngomongnya belepotan dong, ya kan? Kalau misalnya kita ngomongin nervous mah biasa. Ya, saya rasa teman-teman semua bahkan pejabat atau siapapun itu ya yang namanya orang biasa pasti memiliki rasa nervous. Tapi bukan itu yang saya maksud. Maksudnya itu kalau orang yang biasa menulis ngomongnya insya Allah itu agak tertata gitu loh, enggak ya Allah gimana baru depan sampai depan itu udah kayak gitu kan, enggak banget gitu ya. Lah, otomatis menulis itu kaitannya kan dengan membaca. Nah, itu yang membuat kita itu berbeda. Jadilah malabida ya, teman-teman. Apa itu malabida, Afif? Tahu nggak Belum tahu. malabida? Malabida itu mahasiswa luar biasa yang berbeda, gitu ya. Oh, Oke, jadi siap-siap. urgensi menulis ini ya. Nanti teman-teman boleh komen urgensi menulis itu selain ini apa aja, silahkan bisa komen. Tapi ini singkat saja, ini garis besarnya dari saya itu gagasan akademik. Jelas ya, tadi sudah saya singgung di tugas kuliah ya, nanti kalau misalnya kalian suka nulis pasti di tugas kuliahnya itu akan lebih tertata ya dibandingkan teman-teman yang nggak suka menulis, apalagi dibandingkan dengan teman-teman yang hanya suka apa copy paste gitu ya. Kemudian relasi, teman-teman kebayang nggak sih kalau misalnya karya tulis kalian itu lolos apalagi sampai keluar daerah, otomatis kalian itu akan banyak ketemu sama teman-teman lainnya, mahasiswa lainnya, otomatis kan di situ kalian nambah relasi. Dan BTW banyak loh yang sinlok dari situ loh ya. Jadi teman-teman saya itu banyak yang sinlok gara-gara menang LKTI kayak gitu, itu banyak. Lah otomatis itu kan menambah relasi. Kemudian upgrade skill. Jadi dari menulis kalian itu bisa tahu tulisan kalian itu layak atau tidak. Bukan berarti ketika kalian itu nge-send tulisan, kemudian tulisannya itu nggak dipublish atau nggak lolos sama lomba, ya nggak lolos presentasi, tulisan kalian itu nggak bagus. Enggak. Ya, di situ kalian berarti bisa menjadi jadi bahan untuk introspeksi diri. Oh, tulisan saya kayaknya udah bagus deh, tapi kenapa sih nggak sampai lolos presentasi gitu loh. Nah, di situ kalian baca ulang ya, minta pendapat sama Bapak Ibu dosen, sama teman-teman untuk baca atau untuk review tulisan kalian lah, otomatis kan skill-skill kalian itu akan terus
tambah. Kemudian untuk personal branding, jelas. Di sini tanda kutip ya, personal branding itu bukan berarti kita itu pamer, enggak ya. Jadi personal branding itu ya kayak tadi ya, CV, orang lain untuk mengenal kita ya. Bahkan saya kenal sama teman-teman di sini pun, mahasiswa baru di sini, panitia-panitia, itu dari mana? Dari medsos. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Maksudnya personal branding kayak gitu. Kemudian tabungan abadi. Kenapa tabungan abadi? Tabungan itu nggak hanya di bank ya. Jadi tabungan abadi itu artinya gini. Kalau kata Soekarno itu ya, intinya itu gini. Sejarah yang nggak pernah bisa hilang itu salah satunya adalah apa? Tulisan. Walaupun kita itu udah meninggal, tapi tulisan itu akan tetap bisa dikenang dan dibaca oleh orang lain. Dan jika tulisan itu bermanfaat, otomatis apa? Orang lain, walaupun kita itu udah meninggal, ya, kita akan terus dikenal dan dikenang kebermanfaatannya bagi orang lain. Nah, itu untuk tabungan abadi. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi ini untuk urgensi menulis ya. Nanti silakan bisa didiskusikan, ditambahkan. Kemudian yang selanjutnya, nah, jadi susunan karya tulis ilmiah. Ya, tadi ada yang komen ya, nggak tahu susunannya itu apa. Ini secara garis besarnya. Jadi susunan karya tulis ilmiah itu ini ya, ada 9. Ya, tapi ini bukan menjadi apa ya, sebuah keharusan ya. Nanti mungkin Dwi atau Agung atau teman-teman yang lain ya, atau Pak Didi mungkin, atau Prof. Eva nanti barangkali bisa kita diskusi lebih panjang lagi di sini. Saya masih belajar, jadi mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Jadi intinya ini, ada kata pengantar, kemudian abstrak, daftar isi, pendahuluan, ya, landasan teori, hasil pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Ya, saya tidak akan membahas detail sekali di poin 1, 2, 3 karena saya yakin kalian itu sudah familiar. Ya, coba di sini saya akan memberikan contoh karya tulis ilmiah saya. Ini yang saya bawa ke Padang, ya alhamdulillah di Padang itu mendapat peringkat 9 se-Indonesia. Ya, jadi yang presentasi itu 25 orang, ya. Yang lolos presentasi itu 25 orang, tapi yang diundang itu saya lolos dan mendapat angka ke-9 gitu. Ini panitia bisa bantu saya nggak share itunya, PDF-nya? Di sini sinyalnya agak lelet ya, mohon maaf ya, makanya dari tadi keluar masuk terus. Di share ya, share PDF-nya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh karya tulis ilmiah, tapi mohon maaf, barangkali karya tulisnya itu masih belum sempurna ya, tapi di sini saya akan menyampaikan inti-intinya saja. Jadi karya tulis yang saya bawakan di Padang itu saya membuat inovasi baru. Yang namanya karya tulis itu kalian kalau misalnya kehilangan ide, itu bisa amati, tiru, dan modifikasi. Bukan plagiasi ya, tapi amati. Oh, di lingkungan kita itu yang lagi ngehit itu tentang apa, yang lagi branding itu tentang apa. Nah, di situ kalian cari kekurangannya itu di mana, kemudian yang perlu diinovasikan itu di mana, kayak gitu loh. Bisa nggak, Mas Afif, yang PDF-nya? Ini di Bumi Jawa itu mendung ya, jadi saya harus bersabar dan banyak istighfar supaya tidak hilang sinyalnya. Ya, yang bisa nggak? Bobo Java ya? Iya, Bobo Java itu minta iya. tolong untuk di-share ya. Ya, jadi itu. Jadi karya tulis saya itu waktu itu lagi ngetren-ngetrennya tentang boneka Danbo. Teman-teman tahu ya boneka Danbo yang dari Jepang ya. Jadi pada saat zamannya saya waktu itu apa-apa itu serba pakainya Bobo Java, pakainya boneka Danbo. Gantungan lah, meme lah, status lah, ini itu. Jadi itu benar-benar lagi familiar banget. Nah, akhirnya di situ saya mikir, kenapa ya generasi Indonesia, ya terutama anak-anak seumuran saya yang harusnya itu bisa mencintai produk kita sendiri, tapi kenapa kok malah Bobo Java yang di-share gitu loh. Nah, akhirnya di situ saya punya ide, saya sama teman-teman itu punya ide, Bobo Java, boneka Danbo. Oh, gimana kalau misalnya kita itu bikin inovasi dari boneka Danbo. Kenapa? Karena untuk meminat perhatian teman-teman, meminat perhatian anak-anak pada saat itu yang lagi demam
boneka Danpo. Tapi saya mikir, karena basically kita dari sejarah, tapi kalau untuk Mas Yahya ya mungkin teman-teman semua ada yang kenal ya, sekarang beliau juga menetap di UNES ya. Jadi pada saat Mas Yahya jadi mahasiswa juga kita jadi tim untuk karya tulis itu, kita mikir warisan di Indonesia, budaya itu apa? Salah satunya itu batik. Batik yang harus bisa dilestarikan. Akhirnya di situ kita punya pikiran, boneka Danpo sama batik, tapi ini digimanain gitu loh. Oh, saya ngeliat teman-teman pada pakai gantungan kunci boneka Danpo. Terus di situ pada saat saya jalan-jalan ya, bukan jalan-jalan sih, keliling ke Semarang gitu lewat, itu ada tukang furniture yang kayu-kayunya kecil-kecilan, peritilan-peritilan itu ya. Tahu nggak sih peritilan itu apa ya? Oh, iya tahu. Potongan-potongan itu ya. Potongan-potongan ya. Iya, potongan-potongan kayu itu dibuang begitu aja. Padahal itu masih bisa dimanfaatkan dan bisa bernilai uang kayak gitu. Akhirnya di situ kita punya ide bikin boneka Danpo tapi dari kayu. Tapi diapakan nih batiknya? Nah, coba Mas di scroll down. Langsung ke pembahasan tapi ya. Langsung ke pembahasan. Jadi boneka Danpo-nya itu diapain? Jadi kita bikin boneka Danpo dari sisa-sisa kayu yang dibuang itu, kemudian dilukis pakai batik. Lah, ngelukisnya pun nggak pakai bahan sintesis, teman-teman. Jadi, kalau batik ini yang saya pakai ya, ini sengaja saya pakai batik. Kalau ini kan namanya batik apa ya, itu yang nggak luntur gitu ya, yang pakai bahan apa, kimia itu ya. Tapi di situ kita pakai bahan pewarna alam. Jadi kita stop ke kerangka berpikir, di stop dulu. Jadi kita itu pakainya apa namanya bahan pewarna alam. Kebetulan di Semarang itu ada UKM yang batik ya, pengusaha batik itu di daerah itu yang dekat PDAM itu namanya apa ya? Saya lupa. Pokoknya di daerah dekat PDAM itu ya, namanya Bu Eni, ya barangkali ada yang kenal lah, itu pengusaha batik pewarna alam. Di situ saya dan teman-teman akhirnya ngajak kerjasama. Ya, ngajak kerjasama bikin boneka Danpo dari kayu, kemudian dilukis pakai itu pewarna alam tadi. Prosesnya memang agak lama teman-teman, tapi memang di situ menjadi daya tarik tersendiri, menjadi peminat banyak orang waktu itu ya. Alhamdulillah karya kita waktu itu sempat ada yang mesen ya. Tapi kita bingung juga, aduh ini modalnya gimana, karena kita nggak mikir buat usaha. Kita mikir kita bikin usaha, tapi untuk orang lain gitu loh. Karena kita masih mahasiswa dan kita juga sebentar lagi mau lulus, akhirnya biar orang lain aja nanti yang meneruskan, pikirnya kayak gitu. Nah itu intinya seperti itu ya. Oke, kita skip dulu. Sekarang di sini kerangka berpikir ya. Kalau misalnya saya itu, ya, untuk mempermudah nulis, terutama nulis karya tulis ilmiah, itu saya lebih suka membuat kerangka berpikirnya terlebih dahulu. Ya, judul dan lain-lain itu belakangan. Setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda, terserah nanti kalian itu sukanya yang mana. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka bikin atau mematangkan kerangka berpikir dulu. Kalau ngajar juga kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat kerangka berpikirnya Jepang, boneka Danpo dari Jepang. Kemudian boneka Danpo itu terbuat dari apa? Terbuat dari kertas. Nah, di sini kita inovasikan, ya kan? Diinovasikan. Lah, batik itu dari mana? Dari Indonesia. Batik itu terbuat dari apa? Dari kain. Jadi di sini kita berpikir, batik yang biasanya itu di kain, kita taruh di kayu, kayak gitu loh. Nah, kemudian harapannya itu untuk apa? Ya, harapannya itu untuk bisa menambah nilai jual industri kreatif ya, khususnya itu di Indonesia. Intinya seperti itu. Di scroll down Mas, langsung ke pembahasan. Ya, nanti kalau misalnya saya ngomongnya agak cepat nanti bisa itu ya diingatkan karena waktunya terbatas. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita kepengen dapat ide itu ya peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini untuk pembahasan ya di scroll nggak apa-apa, agak cepat nggak apa-apa. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu kita membuat label ya, label boneka Danpo ya. Kemudian kita juga membuat apa namanya desainnya ya. Jadi di pembahasan kita itu benar-benar mengupas kenapa sih boneka Danpo yang dari Jepang ya, itu kita buat dari ngelukisnya itu dari batik kayak gitu. Nah, di situ kita kupas. Nanti kalau teman-teman kepengen minta contoh PDF sama PowerPoint-nya nanti bisa minta ke panitia. Nah, ini di scroll aja, ini cepat nggak? Lah, ini nih desainnya. Nah, jadi kita buat desainnya dulu. Lah, ini kan dari kertas ya. Jadi dari kertas dibuat jadi kayu.
Dan perlu teman-teman ketahui, untuk lukisan yang di boneka dan bonya pun, itu nggak sembarangan lukisan, teman-teman. Jadi lukisannya, kita itu pakai lukisan melukis kota lama, kemudian melukis gereja Belenduk. Nah, ini desainnya kita. Ya, jadi melukis gereja Belenduk, dan lain sebagainya. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah kita masukkan di sini. Jadi kalau biasanya familiarnya batik itu, batik yang kita pakai, itu biasanya motif bunga atau motif parang dan lain sebagainya. Kita motifnya pakai peninggalan-peninggalan sejarah. Tujuannya supaya generasi muda itu enggak awam terhadap peninggalan sejarah gitu ya. Ini karya tulisnya. Nah, tuh. Mohon maaf ya tidak bisa saya jelaskan secara detail ya, nggak apa-apa di close aja Mas. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian ini saya kembali ke PowerPoint ya. Kemudian kaitannya dengan karya tulis ilmiah itu sendiri, ya, selain kita itu mencari ide, ya, kita juga harus bisa mencari peminat. Oke, ide kita bagus, tapi belum tentu ide yang lain, menurut orang lain itu bagus dan bermanfaat. Nah, caranya gimana supaya nggak stuck di situ? Ya, caranya itu sebenarnya simple, teman-teman. Kalian itu ya ngelis ya, kalau tadi kata Agung itu nulis mimpi gitu ya. Di sini saya tambahkan kalian itu ngelis daftar lomba ya, daftar lomba atau daftar kegiatan. Kalau teman-teman tahu dulu waktu saya kuliah, saya itu pemburu pamflet ya. Jadi kalau ada pamflet-pamflet yang hilang, ya itu kerjaan saya dan teman-teman. Kadang kalau dulu zaman saya kuliah itu kan belum ada HP, ya udah ada HP Android ya, cuma jarang yang punya ya, kasihan banget. Kadang dicatat, kadang kita catat kan, kadang di apa namanya mading itu ada pamflet yang sama, ya lah ini pamfletnya sama, ya udahlah cabut aja bawa pulang kayak gitu, ya itu ya saya sama teman-teman pejuang-pejuang LKTI sering kayak gitu. Yang penting di situ masih nongol ada kayak gitu. Karena susah ya kalau misalnya dicatat semua kayak gitu ya. Saya belum punya HP Android sih pada saat itu. Nah, intinya diikuti, kemudian selain hunting, setelah di hunting nih ya, di apa namanya pamfletnya itu hunting, di list, kalian itu mau ikut lomba apa, kalian itu benar-benar diniatin. Saya niat ikut ini, dan kalau prinsip saya dulu, saya harus menang, kayak gitu. Karena kalau misalnya saya itu stuck di hanya ikut karya tulis ilmiah, apalagi untuk coba-coba kayak gitu. Kalau prinsipnya kayak gitu, bagi diri saya itu saya kurang effort jadinya gitu loh. Jadi kayaknya kurang greget kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya motivasi buat menang kan otomatis, gimana caranya kita harus menang. Tapi dengan catatan, andai kata Allah berkehendak lain ternyata kok kita nggak menang, ya itu jadikan sebagai bahan evaluasi. Kalau kata Soekarno kan, bermimpilah setinggi langit, apabila kalian jatuh, paling enggak jatuh di antara bintang-bintang, kan gitu. Jadi meskipun kita optimis, tapi kita harus punya frame, oh nanti kalau enggak tercapai, saya harus ngapain, enggak boleh ngedon, harus lebih semangat, dan lain sebagainya. Itu intinya seperti itu, teman-teman. Ya, itu kaitannya dengan menulis. Yang penting kalian itu suka dulu sama nulis. Kalian itu enggak usah horor-horor. Oh, nulis itu serem ya, ide susunannya kayak gini. Tenang aja, nanti kalian mungkin akan dapat ya mata kuliah penulisan ya, seperti metodologi. Kalau di saya dulu Metopen ya, lah nanti kalian itu di apa kayak gitu, nanti bisa dipelajari ya. Kalau misalnya kalian belum dapat mata kuliah itu, ya benar tadi kata Agung, ikut organisasi yang menunjang. Ya meskipun jangan banyak-banyak, tapi yang penting kalian bagi waktu. Dan by the way tentang bagi waktu, ya kalau dulu saya itu hutang, membagi waktunya itu dengan sistem hutang. Jadi hutang dalam arti bukan hutang uang ya, tapi gini, misalnya waktu aktif saya kuliah itu Senin sampai Jumat. Jadwal kuliah saya itu Senin sampai Jumat. Nah, otomatis Sabtu Minggu, weekend itu kan ada free time gitu kan. Jadi pada saat Senin sampai Jumat, sekitar 70 atau 80% itu saya benar-benar all out ke dunia kuliah saya. Ya, ngerjain tugas lah sama teman-teman ini itu. Pokoknya all out seluk-beluk tentang kuliah. Padahal saya juga ikut organisasi. Lalu gimana bagi waktunya? Yaitu 70 atau 80% di hari aktif kuliah. Sisanya di weekend. Weekend itu dibalik.
Jadi pas di weekend, ya, Sabtu Minggu, itu 70-80% saya itu untuk organisasi dan untuk mengembangkan skill saya. Kayak misalnya ikut lomba atau lain sebagainya. Seperti itu cara bagi waktunya. Jadi, alhamdulillah, waktu itu teman-teman rombel saya itu udah paham. Jadi alhamdulillah yang satu kelompok saya sama saya itu mereka benar-benar get time right gitu loh, ngerti waktu dengan baik. Jadi mereka nggak nunda tugas. Kalau pada umumnya kan tugas apa minggu ini kan untuk minggu depan misalnya dikerjainnya weekend kayak gitu. Alhamdulillah yang satu kelompok sama saya tugas hari ini ya dikerjain hari ini sebelum weekend. Karena percuma weekend saya diajak ngerjain tugas pun saya nggak akan bisa. Alhamdulillah teman-teman udah pada paham kayak gitu. Lah tapi gimana kalau misalnya ada kegiatan yang mendesak? Misalnya ada kegiatan organisasi yang mendesak di hari aktif kuliah saya. Otomatis kan yang tadinya 80% harus kuliah otomatis harus terpotong dong, ya nggak sih? Nah gitu kan. Jadi nanti saya akan menggantinya. Jadi misalnya gini, Senin sampai Jumat saya kuliah. Ternyata kok di hari Rabu misalnya, saya ada pelantikan IRC misalnya, karena dulu saya aktivis IRC juga. Misalnya kok ada pelantikan IRC yang mengakibatkan saya itu harus dispensasi dan lain sebagainya, yang intinya nggak ikut kuliah gitu loh. Otomatis kan di situ saya utang, aduh ini saya nggak ngerjain tugas, saya nggak ikut kuliah. Nah, di Sabtu Minggunya saya nyaur waktu itu. Misalnya ada tugas apa hari itu, oh tugas ini, kuliahnya apa, oh ini, saya kejar di hari Sabtu Minggu. Intinya itu teman-teman. Jadi yang penting kalau misalnya kita mau pengen sukses ya, itu kita harus bisa bagi waktu dan menggunakan waktu dengan baik. Dulu saya sempat berpikir ya, bahkan sampai sekarang pun saya masih berpikir, waktu 24 jam, ya Allah, andai kata ya, saya benar-benar merasa agak terpontel-pontel gitu, terseok-seok 24 jam. Ini gimana caranya biar target-targetnya itu harus bisa tercapai. Karena setiap harinya saya punya daily activities. Jadi malamnya itu saya udah mikir besok mau ngapain di tek 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 gitu. Jadi nggak ada kata pagi-pagi itu ada kata-kata gini, aduh bingung mau ngapain ya. Itu alhamdulillah nggak ada. Jadi harus bisa get time right kayak gitu. Itu kaitannya dengan nulis. Terus tadi Afif sempat tanya ya, kenapa kok prestasinya banyak banget kayak gitu. Merasa insecure ya. Ya Ya, sebenarnya Mbak. belum, ya saya masih belajar ya, segitu tuh masih belum banyak ya dibandingkan prestasinya Agung sama Dwi sama teman-teman yang lain ya. Itu saya tuh masih belum ada apa-apanya. Saya itu masih belajar. Tapi kalau target saya sih yang penting setiap harinya saya itu harus progres. Jadi saya sempat itu apa namanya punya nama tahun tersendiri. Jadi misalnya tahun 2013 itu saya kasih nama dulu tahun organisasi. Kenapa kok saya beri nama tahun organisasi? Karena saya masih tergolong maba ya 2013. Saya masuk 2012 sih, jadi 2013 saya masih tergolong mahasiswa baru lah, belum atas-atas banget. Saya benar-benar explore ke organisasi dulu. Walaupun di sisi lain saya juga ikut lomba. Jadi untuk apa? Memperbanyak relasi dan pengalaman tentunya. Nah, tahun organisasi. Jadi saya ikut organisasi ini. Yang penting kuliah tetap jalan dan nggak ketinggalan kuliah, IPK tetap stabil, intinya seperti itu. Nah, baru nanti di tahun 2014-nya pada saat itu saya beri nama tahun prestasi. Karena pada saat itu, ya mungkin sekarang juga masih ya teman-teman ya, untuk persyaratan MAPRES itu kan tidak hanya sekedar IPK, tapi juga CV kita ya, prestasi kita, dan lain sebagainya. Nah, di situ akhirnya saya mulai berpikir, oh prestasi saya harus tetap meningkat. Akhirnya 2014 tahun prestasi saya ikut lomba ini kayak gitu. Dan kalau teman-teman tahu, gagalnya saya itu jauh lebih banyak daripada prestasinya saya. Jadi saya itu lebih banyak gagalnya teman-teman. Gagalnya itu luar biasa ya Allah, banyak banget. Jadi dulu waktu maba ikut PKM, ya itu langsung ditolak ya. Salahnya di mana ya? Padahal dulu waktu SMA juga saya ngajuin KIR itu di ACC sama sekolah, dapat uang juga. Tapi kenapa ya ini gagal? Nah, di situ evaluasi. Pokoknya gagalnya itu banyak lah. Kalau kata lingkaran itu tak terhingga, intinya kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian nih yang selanjutnya itu ada tips menulis ya. Jadi kalau tips menulis dari saya sih tadi ya, peka terhadap masalah ya, masalah yang terdekat ya, lingkungan kalian itu kayak gimana ya, kalian peka lah intinya ya.
ada kalanya kita juga harus bisa menjadi pendengar orang lain. Kalau orang lain cerita, di situ nanti kita akan bisa dapat ide. Ya, itu peka terhadap lingkungan terdekat. Kemudian selain peka juga membaca rujukan. Kalau kalian kepengen nulis, ya itu harus sering-sering membaca. Ya, dari mana kita dapat ilmu? Kalau tidak mau membaca, kan seperti itu. Kemudian yang kedua itu rancang sebuah outline, ya kayak tadi kayak kerangka berpikir kayak gitu ya. Jadi tuliskan gambaran umumnya dulu. Kalian tuh mau nulis apa? Ya ini berlaku fiksi non fiksi ya teman-teman, nggak cuma di karya tulis ilmiah. Jadi gambaran umum ya, ide naskah apa yang mau dituliskan. Jadi novel ketiga saya ini ya, yang tadi judulnya itu Babak Baru di Langit Biru. Ya, ini novel ketiga saya ini tuh banyak banget revisinya karena novel ini sempat direview. Sebenarnya 3 buku saya itu udah direview sama pembaca-pembaca, tapi review yang paling melelahkan itu jujur yang ketiga ini, serius melelahkan banget. Karena apa? Untuk saya waktu itu ikut pelatihan kelas menulis online tingkat nasional ya, via daring. Jadi setiap hari kita itu dibimbing sama mentor dalam bidang penulisan. Nah, setelah ditargetkan, kita disuruh latihan. Waktu itu saya milih novel, karena saya pengen jadi penulis novel. Saya milih novel, akhirnya saya kirim dulu outline yang mau ditulis di novel saya ini. Outline-nya aja direvisi, teman-teman. Ini bener ya, outline-nya kayak gini. Ini nanti gimana. Oh my God, kayak gitu banget. Akhirnya direvisi lah. Itu kaitannya dengan outline. Jadi, membuat rancangan. Ya, jadi membuat rancangan, ya memang harus, ya namanya juga rancangan ya. Rancangan itu menjadi frame atau pijakan, intinya seperti itu. Kemudian, tulis sesuka hatimu. Nah, sesuka hatimu. Jadi, kalian itu kepengen nulis apa? Jadi, biarkan ide kalian itu, ya, hati dan pikiran kalian itu menjalar kemana-mana. Ya, jadi, misalnya paragraf 1, misalnya gini-gini, paragraf 2, udah ditulis aja semuanya. Kalau saya kayak gitu, pokoknya nulis sampai kepala pusing ya, sampai pusing-pusing berjamaah lah ya kepalanya. Dan nanti kalau misalnya saya itu udah ngerasa lost idea, kehilangan ide, ya saya baca tulisan saya dari awal. Ya, di sini di poin nomor 4. Jadi saya baca tulisan saya dari awal, habis itu saya edit ya, dan dibetulkan. Otomatis kan sedikit-sedikit tulisan itu akan menjadi lebih baik dibandingkan dari pertama kita nulis tadi gitu kan ya. Nah, itu. Jadi intinya jangan bosan untuk menulis ya. Alhamdulillah ini juga buku pertama saya. Alhamdulillah terwujud dari dulu waktu kuliah saya pengen banget bisa nulis buku, tapi alhamdulillah baru terwujud kemarin-kemarin. Ini buku pertama saya, Surat Cinta untuk Allah itu isinya tentang perjalanan. Ini kalau saya baca sih lebih prefer ke mahasiswa ya, karena dulu saya bikinnya pada saat mahasiswa. Jadi saya bikin buku ini itu 2015 ya, 2015 2016 lah, sekitar 2 tahun itu. Nah, itu benar-benar curhatan saya dari segi mahasiswa, mulai gimana sih kita membentuk impian, membuat impian, gagalnya, kemudian cara mengatasinya, dan cara move on-nya. Nah, itu saya kisahkan di sini semua. Ya, jadi kalau misalnya Allah itu udah balas surat kita berupa mewujudkan impian kita, ya, insya Allah di situ kita akan mendapatkan motivasi lebih. Yang penting Allah itu kita minta terus aja lah sama Allah. Kita mendekat terus sama Allah, jangan lupa usaha. Dan alhamdulillah ini kedua. Nah ini ya, ini buku kedua ini lahir itu ceritanya gini. Kemarin saya ikut tes CPNS ya. 2020 saya ikut tes CPNS, saya berharap tahun ini tuh lolos tes CPNS ya. Saya daftar di SMA di daerah lain. Kalau teman-teman tahu ya, saya tuh udah belajar sekuat tenaga saya. Saya berharap skornya itu sekian, tapi endingnya itu nggak sesuai dengan harapan saya. Saya sempat frustasi pada saat itu. Tapi ternyata kefrustasian saya itu membuahkan hasil. Ternyata bisa melahirkan buku kedua ini. Jadi intinya itu kalau kalian baca quotes motivasi, jangan-jangan buku setebel ini isinya quotes semua. Enggak. Jadi ada beberapa ratus quotes, tapi di bab selanjutnya itu ada pembahasan atau pengaplikasian dari quotes itu sendiri. Gitu, teman-teman. Dan ya, waktunya kayaknya sudah habis. Jadi terakhir dari saya, kalian jadilah mahasiswa berprestasi. Dalam tanda kutip, mahasiswa berprestasi itu tidak harus
ikut ajang Mawapres, walaupun kalian juga tidak ada salahnya mencoba, tapi di sini mahasiswa berprestasi yang saya garis bawahi adalah mahasiswa yang mampu berkontribusi dan memberikan inspirasi, itulah mahasiswa berprestasi yang sesungguhnya. Karena singkatan dari prestasi itu sendiri adalah, percayalah, kamu lebih kuat dari yang telah kau pikirkan, realitas kehidupanmu adalah deskripsi dari jiwa yang kau pikirkan, esok kau akan menemukan keberuntungan dan keberkahan. Sukses tidaklah selalu dimiliki oleh orang yang pandai, tapi sukses akan dimiliki oleh orang yang gigih. Anda saat ini adalah hasil dari pengalaman Anda. Setiap hembusan nafasmu adalah kehidupan yang harus diperjuangkan, dan ingatlah, hidup harus mencetak sejarah, maka ciptakan sejarah hidup yang bermakna. Terima kasih Mas Afif, teman-teman lainnya semua, Bapak, Ibu, dosen, terima kasih. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, Mbak. Wah, terjawab nih gimana rahasianya biar bisa ikut membahas banyak itu. Prestasinya juga mantap. Oke nih, untuk sesi selanjutnya saya buka pertanyaan seperti biasa untuk satu termin 2 pertanyaan ya. Untuk maba silahkan ketik di kolom komentar saja. Oke, untuk saat ini saya coba ini Mbak, menanyakan yang tadi kayaknya di awal ada sedikit menyinggung pertanyaan sih tentang kesulitan cara menuliskan, ada yang mengalami hambatan bingung dalam mengawali. Nah, gimana nih? Minta pendapatnya Mbak tentang hal tersebut. Bingung mengawali, ya. kira-kira caranya gimana? Ya, oke. Mau nulis tapi bingung mengawali. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Bingung mengawali. Jadi kalau misalnya saya itu ya, mau mengawali tulisan, ya, itu saya pilih dulu, saya itu sukanya nulis apa. Ya, tapi ini terlepas dari lomba loh. Kalau misalnya mau ikut LKTI mah gampang ya. Di LKTI ada temanya apa, kita tinggal fokus ke sana. Tapi kalau misalnya kita itu benar-benar mau melahirkan karya, ya, mau ibaratnya itu mau mencari passion diri kita itu seperti apa, mengawalnya itu gimana, kita kenali dulu diri kita itu seperti apa. Jujur aja saya kenal diri saya itu baru kemarin-kemarin waktu mahasiswa. Saya itu masih suka nulis ya semuanya kayak gitu loh. Suka, passion sama suka itu beda ya. Kalau misalnya passion itu benar-benar feel saya itu di sini kayak gitu. Jadi waktu mahasiswa itu ya saya nulis tuntutan ya, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Jadi feel-nya dulu, kita temukan feel-nya dari diri kita itu di apa, ya. Kok tahu feel-nya? Kalau saya itu feel-nya lebih ke yang novel, cerita-cerita khayalan kayak gitu. Kenapa kok seperti itu? Jadi ketika saya nulis itu, hati saya itu benar-benar senang dan gak pusing kayak gitu. Itu mengawalnya kayak gitu. Tapi kenapa kalau misalnya saya nulis selain itu kok saya pusing, walaupun endingnya bisa dan alhamdulillah sempat menang juga, tapi kok pusing? Oh, berarti itu ternyata itu bukan passion saya gitu. Jadi kalian tahu sendirilah diri kalian itu seperti apa. Nanti kalau misalnya udah feel-nya di situ, baru mulai. Kalau misalnya belum ada ide, kalian baca dulu aja. Misalnya passion kalian itu di fiksi, ya kalian sering baca buku-buku yang fiksi. Nanti dari situ punya ide. Intinya membaca. Gitu, Afif. Oh, siap. Lanjut untuk maba ini masih buka 2 termin ya. Ada satu atas nama Anis Salma. Mbak, gimana caranya buat konsisten menulis? Karena saya, scrollnya hilang. Nah, karena saya suka menulis, tapi hanya sekedar buat saya, jadi tidak pede buat dipublikasi. Iya, oke. Baik sekali. Tadi Anis ya, saya suka nulis ya. Ya, tapi sulit untuk dipublikasi, gitu ya. Iya. Biar bisa konsisten. Jadi untuk bisa konsisten, kalau saya sendiri itu membuat daily activities dan target. Ya, jadi misal setiap tahunnya saya itu harus menang, misalnya saya harus dapat piala berapa kayak gitu. Jadi kita harus punya target dan list, karena kalau ya itu karena untuk dijadikan frame ya, frame kita. Jadi misalnya nih kita udah komit kepengen juara, tapi di tengah-tengah kita ada mengalami godaan, loh teman-teman yang lain kok pada hangout ya kayak gitu, akhirnya kita ikut ke sana kayak gitu. Itu kan namanya nggak konsisten. Tapi kalau misalnya kita udah punya frame, insya Allah kita ingat ya, oh
komitmen kita di sini ya. Seperti tadi aku menyampaikan, pajang foto orang tua kalian ya. Dulu juga saya memajang foto keluarga saya di kamar saya. Jadi itu ingat frame-nya itu apa ya. Kalian pengen nulis, ditulis aja. Kalian pengen juara apa di situ, itu tuh ditulis aja, itu dijadikan frame. Jadi nanti bisa konsisten. Terus satu lagi, yang terpenting adalah kalian itu harus percaya diri dan yakin. Intinya kalian terutama ya sebagai mahasiswa bidik misi ya, penerima beasiswa itu kan mahasiswa yang berbeda ya, mahasiswa yang berbeda. Jadi kalian itu harus menunjukkan keberbedaan kalian dan bisa menginspirasi teman-teman sekitar. Ya, kalian harus bergaul. Kalian jangan pilih-pilih teman. Mentang-mentang mahasiswa bidik misi misalnya mainnya sama bidik misi doang, itu ya enggak. Tapi main sama orang lain, sama semua teman, tapi juga tetap frame, intinya itu. Jangan mudah ke bawah arus. Prinsip itu intinya biar konsisten. Gitu. Siapa tadi? Anis ya? Itu aku. Ya. Anis sudah puas jawabannya? Oke. Oh, saya rasa sudah ya. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Mbak Imada, saya izin bertanya, kalau ikut lomba KTI dan berkelompok, bagaimana cara menemukan partner lomba? Oh, mungkin ini sebenarnya sudah ingin sekali untuk mendaftar lomba nih kayaknya. Atas nama Fani Dwi Setiawan, monggo. Iya, bagus sekali ya, keren banget ya. Jadi gini, saya juga dulu sempat berpikiran seperti itu. Ya Allah, saya kepengen LKTI tapi partnernya itu mana kayak gitu. Jadi gini ya, ada partner. Sebenarnya partner saya itu bisa dikatakan lebih dari satu ya. Tapi partner yang unik itu ketika saya itu dulu dapat partner dari beda fakultas ya. Jadi FT ya, dari FT. Kalau dari FIS itu banyak ya, anak-anak IRC, teman-teman IRC, teman Rombel itu banyak ya. Tapi waktu itu saya dapat partner dari FT. Karena apa? Ya salah satunya hikmahnya saya mengikuti seminar. Jadi kan tadi di awal saya udah menyampaikan ya, saya hunting pamflet, ikut seminar kayak gitu kan. Di situ otomatis selain menambah relasi, di situ kita bisa tahu setiap person itu gimana. Ya ini sebut merek aja lah, Dwi Hermawan pasti tahu partner saya itu siapa. Ya Dwi ya, jadi partner saya itu dari FT itu Muklis ya, itu sekarang dia di Blitar ya, jadi dia mahasiswa berprestasi juga, mahasiswa berprestasi FT tahun 2016, ya 16. Sama yang satunya Johan lah, itu dari FT, perwakilan dari FT juga, Johan sama Muklis lah, itu kemana-mana saya lomba seringnya sama dia. Nemu partnernya, kenal sama dia, itu di sebuah seminar, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita semua masih tetap jadi partner kayak gitu deh. Jadi memperluas relasi lah, nanti dari situ kita akan ketemu teman yang sevisi misi sama kita, intinya gitu. Jadi untuk maba ya terutama nggak usah takut. Sekarang mungkin kalian belum punya partner yang itu, kalian nggak usah itu, kalian jalan aja terus, nanti di situ ketemu gitu. Afif, Siap. Afif ya. Berarti intinya kita harus memperbanyak relasi biar menemukan circle pertemanan yang tepat. Iya, ya. Betul. Siap. Oke. Baik, untuk sesi selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari Mbak Imada. Menulis itu sangat asyik dan penting, khususnya bagi teman-teman mahasiswa. Dengan menulis, seseorang akan menambah pengalaman dan relasi. Peka terhadap masalah dan rajin membaca rujukan. Tingkatkan niat menulis dan tulis dari hati. Jadilah mahasiswa yang berprestasi. Dan quotes-nya, sejarah yang tak pernah hilang adalah tulisan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Imada. Ya, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak-bapak masih semangat nggak nih? Udah pada oke. Oke, lanjut aja ya. Kita ke materi yang ketiga dari Mapres 1 FIS UNES 2018. Saya bacakan CV-nya. Nama Dwi Hermawan, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan saat ini staf UPT Humas UNES. Alamat sekarang Gang Buntu, Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Nomor HP 0857 0226 3362. Itu pula WhatsApp-nya. Email dwihermawan.official@gmail.com. Formal pendidikan jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang S1, SMA atau SMK,
Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Wonosobo untuk non formalnya, kursus dan lain-lain. Di tahun 2014 General English Course, di tahun 2015 ada General English Course juga, di tahun 2015 Pendidikan Dasar Militer Rindam 4 di Ponorogo, Magelang, Jawa Tengah. Di tahun 2016 kuliah online MOOC. 2017 kursus mahir dasar KMD Pramuka. 2017 kuliah kerja lapangan KN. Di tahun 2018 ada praktik pengalaman lapangan PPL. Untuk kemampuannya personal, leadership, analisis, komunikasi, public speaking, kreatif, manajemen, teamwork, problem solving, informasi dan teknologi, program pengolahan data, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Access, dan lain-lain. Untuk program akses informasi dan komunikasi, ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Mail, dan lain-lain. Program akuntansi, MYOB, Accounting Program. Program desain, ada Corel Draw. Program olah data statistik, IBM, SPSS Statistik. Kemampuan berbahasa, aktif dalam berbahasa Indonesia, aktif dalam berbahasa Jawa, dan cukup aktif dalam berbahasa Inggris. Untuk penghargaan dan pencapaian, mantap Mas. Ada berapa lembar ini? Aduh, sampai 66. Poinnya 66 ya Mas. Oke, saya bacakan yang paling fresh aja Mas. Oke, di tahun 2020. Ya mungkin beberapa aja ya. Iya Mas? Ya mungkin untuk efisiensi nanti daripada CV mungkin lebih ke materi, jadi nggak usah semua gitu. Oh sedikit siap Mas. Aja, saya bacakan 3 terakhir aja Mas ya. The first International Conference on Character Education. Langsung internasional Mas. Mantap. Di tahun 2020 ada Bidikti Week. Di tahun 2020 juga ada PKMMTJ jadi pembicara. Untuk riwayat organisasi ada 13. Yang terakhir masih di Studi Corner ID, Humas Nasional. Untuk kepanitiaan dan profesional activity, masih di tahun 2019, diklat penguatan Kepala Sekolah Kemendikbud, jabatan sebagai panitia kelas, tingkat kegiatan nasional. Ya, sisanya masih ada 20 poin lagi. Untuk sertifikasi dan referensi keahlian, mencapai 10. Yang paling fresh ada English Score, British Council, skornya 459 dari 677. Pengalaman kerja profesional, di tahun 2004 ada Bank Wonosobo, staf administrasi, mempromosikan dan mencari nasabah. Di tahun 2017 ada laboratorium jurusan PKN, asisten laboratorium, membantu maintenance laboratorium. Di tahun 2018 ada jurnal integralistik jurusan PKN section manager mengelola proses publikasi jurnal. Di tahun 2017 sampai 2019 di UPT Pusat Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang sebagai reporter. Untuk partisipasi seminar, talk show, workshop dan kegiatan lainnya mencapai 22. Oke, yang terbaru ada workshop on academic writing and scholarship, application of lecture and students di Universitas Negeri Semarang. Oke, Mas Dwi, gimana kabarnya Mas Dwi? Alhamdulillah sehat. Gimana Afif? Sekarang di Semarang ya Mas berarti ya? Iya, lagi di Semarang ini. Berarti tahu nih kondisi Semarang gimana. Oke, daripada kayaknya Maka udah bosen nih sama saya, monggo lah langsung aja sama Mas Dwi. Monggo Mas Dwi. Ya. Apa udah kelihatan ya screen-nya? Sudah. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Dr. Muhammad Sholhatul Mustafa MA. Lalu juga yang saya hormati Prof. Eva Bonwati, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
ada juga pembina Ormas Civis, Bapak Didi Pramono, dan juga pembicara saya, maksudnya rekan pembicara saya, ada Mbak Imada yang benar-benar inspiratif buat saya. Waktu itu saya ingat banget ketika ngumpulin berkas Mapes tahun berapa ya, sampai lupa, sampai kayak apa ya, di depan kosnya juga kayak benar-benar itu satu titik di mana saya benar-benar ngerasa perjuangan gitu. Lalu juga ada Mas Agung. Halo Mas Agung, kita pernah ketemu beberapa kali ya. Oke, itu tadi kalau sebelum saya, Mbak Imada lebih cerita tentang karya tulis, dan juga Mas Agung cerita tentang pengalaman prestasi gitu ya. Nah, keduanya itu ada kaitan dengan apa yang akan saya bawakan pada kesempatan ini gitu, teman-teman. Jadi kalau pada kesempatan ini, oh ya sebenarnya ini sedikit tentang saya, teman-teman. Tadi seperti yang telah dijelaskan pada CV oleh Mas Afif ya, teman-teman. Saat ini saya untuk organisasi masih aktif di ID, Institute of Democracy and Education, lalu juga studi corner ID. Lalu sebagian bisa teman-teman cek. Nah, yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah kaitan dengan leadership dan manajemen, teman-teman. Tentu saya yakin banget Mas Agung dan Mbak Imada nggak mungkin mencapai itu semua kalau nggak punya leadership yang bagus. Nggak mungkin mencapai itu semua kalau nggak punya manajemen yang bagus. Dan keduanya, baik Mas Agung ataupun Mbak Imada itu punya keterampilan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan juga mengorganisasi, manajerial itu bagus. Kayak tadi yang telah dicontohkan, kayak misal bikin note, catatan-catatan, lalu juga bikin ada ide untuk menempelkan foto keluarga di kamar gitu ya. Itu sebuah manajemen pribadi gitu loh. Bagaimana kita mau manage untuk bisa tetap termotivasi mencapai apa yang ingin kita tuju gitu, teman-teman. Nah, oke, kita ngomong tentang leadership dulu ya, teman-teman. Oke. Silahkan dibayangkan, teman-teman tuh baru saja lulus, maksud saya baru saja pensiun dari tempat kerja teman-teman. Ada satu momen di mana itu adalah malam penghargaan untuk teman-teman, yang mana MC membacakan atau menarasikan deskripsi singkat tentang teman-teman. Ada dua opsi di sini, yang A dan yang B. Yang A ya teman-teman, saya akan sebut saja namanya Ayis gitu ya teman-teman ya. Oke. Ayis adalah karyawan yang baik di sini dan di 6 perusahaan lain tempat beliau bekerja. Tak ada yang pernah mendengar tentang Ayis, tapi kita semua mengakui Ayis sebagai pekerja keras yang berperan di balik layar. Itu yang narasi pertama, teman-teman. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah Ayis adalah pemimpin yang penuh inspirasi selama 6 tahun bertugas di perusahaan kita. Ayis juga pemimpin yang inspiratif dalam karirnya yang lain. Sebelum Ayis menerima 1 atau 2 promosi, kita tahu bahwa Ayis memang sudah pantas menjadi pemimpin. Nah, di antara dua opsi ini, teman-teman, narasi ini, ketika teman-teman diminta untuk memilih salah satu, saya yakin mayoritas teman-teman akan condong ke yang B. Kalau teman-teman condong kepada pilihan B, kita akan lanjut materinya. Karena apa? Karena kita bicara tentang leadership, tentang kepemimpinan. Nah, apa sih arti kepemimpinan itu, teman-teman? Setidaknya ada 5 arti kepemimpinan. Yang pertama adalah upaya untuk memengaruhi, teman-teman. Seorang pemimpin, seorang leader itu harus punya kapasitas untuk memengaruhi anggota timnya, member-membernya. Melalui apa? Melalui sebuah petunjuk, arahan, ataupun perintah. Nah, dari feed yang kita berikan ini, kita akan menerima sebuah feedback berupa respon, teman-teman. Lebih penting dari itu, bahwa arti penting kepemimpinan itu untuk memotivasi teman-teman. Sebagai leader, teman-teman nanti ketika terjun di organisasi ataupun di perkuliahan, contoh di konteks perkuliahan ya, kita punya tim untuk mengerjakan tugas. Kita punya proyek bersama, tugas kuliah, dan teman-teman ditunjuk sebagai leader di situ, ketua di situ. Nah, inilah penting bagi teman-teman untuk melatih skill kepemimpinan. Harus bisa memotivasi anggota yang lain, gimana caranya agar proyek ini selesai, gimana caranya agar target kita sampai tercapai. Lalu yang kelima adalah menciptakan rasa kepercayaan diri yang sehat, teman-teman. Menciptakan suasana yang suportif yang mendukung kita. Itulah arti penting kepemimpinan dalam secara umum.
Nah, kali ini kita mendengarkan kata manajemen dan kata kepemimpinan ya teman-teman ya. Kepemimpinan itu melahirkan pemimpin yang hebat dengan manajemen atau proses manajerial menghadirkan manajer yang handal. Apa sih bedanya gitu ya teman-teman? Nah, kalau manajemen itu sifatnya lebih formal dan ilmiah teman-teman. Jadi dia punya SOP yang emang relatif rigid teman-teman. Jadi agak kaku di situ. Nah, berbeda dengan kepemimpinan yang sifatnya lebih luas, lebih fleksibel. Meskipun kadang pola kepemimpinan itu melanggar aturan gitu loh. Jadi kalau manajemen lebih berada di zona aman, dia cari amannya. Tapi kalau kepemimpinan, gimana cara kita mencapai sesuatu, tapi ya nggak melanggarnya secara benar-benar melanggar gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, manajemen itu punya perangkat ataupun alat yang jelas. Tadi ya saya maksud, yang manajemen di sini dia punya SOP, dia punya perangkat, punya alat bantu untuk mencapai target tertentu. Manajemen cenderung menggunakan standar mapan, sementara kepemimpinan lebih mengedepankan imajinatif dan kreativitas. Ini masih kaitan dengan tadi. Nah, poin 4 ini teman-teman yang kelihatan banget sebagai pembeda antara manajemen dan kepemimpinan teman-teman. Kalau manajemen itu mengimplementasikan sebuah visi organisasi ataupun visi sebuah tim, kalau kepemimpinan itu menciptakan visi itu. Nah, yang kelima adalah manajemen tidak banyak melibatkan emosi. Tadi saya bilang di awal kalau manajemen sifatnya lebih rigid, lebih kaku, sehingga cenderungnya dia mengikuti SOP dan meminimalisasi terlibatnya emosi di dalamnya. Berbeda dengan kepemimpinan yang memang cenderung untuk menunjukkan hasrat, keinginan, ambisi gitu teman-teman. Nah, jadi buat apa sih kita perlu jadi seorang pemimpin setelah kita bicara tadi ya teman-teman? Yang jelas adalah kita harus kenapa kita menjadi pemimpin? Kita harus mewujudkan visi kita. Tentu kita sebagai manusia ya, terutama konteksnya sebagai mahasiswa, kita punya sebuah visi besar untuk apa gitu loh. Kayak contoh tadi Mas Agung mencontohkan, misalnya salah satu visinya adalah untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, itulah pentingnya leadership di situ, untuk membantu Mas Agung mencapai visi itu. Nah, untuk Mbak Imada nih, Mbak Imada ingin jadi penulis terkenal. Nah, konteks kepemimpinan yang diterapkan Mbak Imada pun akan membantu beliau untuk sampai ke sana, untuk menjadi penulis yang terkenal gitu. Nah, ini teman-teman, bagian ini akan saya bahas secara singkat karena kita memiliki keterbatasan waktu, teman-teman. 6 mitos kepemimpinan, teman-teman. Jadi, kebanyakan dari mahasiswa baru gitu ya, terutama ya, tapi nggak cuma mahasiswa baru sebenarnya, ada orang lain juga yang berpikir, kalau mau jadi pemimpin ya saya harus di atas. Saya harus berada di tingkatan paling tinggi di situ gitu, untuk bisa memberikan instruksi, memberikan sebuah arahan, memberikan pedoman gitu. Tapi faktanya nggak kayak gitu teman-teman. Kita memulainya dari hal sederhana. Misal kita memulai memimpin tadi, kepemimpinan tadi di diri kita. Contohnya apa? Contohnya untuk kita melakukan gini. Kita sebagai mahasiswa, kita diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas ya teman-teman. Nah, kepemimpinan kita terhadap diri kita untuk mengurangi rasa malas, untuk menghindari rasa malas tadi, itulah yang disebut kepemimpinan personal tadi, teman-teman. Nah, ada potret komunikasi pemimpin, teman-teman. 3 hal penting ketika kita sebagai pemimpin ingin menyampaikan sesuatu kepada, kita nyebutnya rekan ya, yaitu bahasa, perumpamaan, dan inspirasi tadi. Kita tahu bahwa bahasa punya kemampuan untuk mengubah pemikiran seseorang. Dari kata-kata yang dilantunkan tadi, dari ucapan-ucapan yang diberikan, itu mampu untuk menginspirasi ataupun malah membuat down gitu. Jadi pentingnya di sini komunikasi seorang pemimpin dengan mengupgrade kemampuan bahasanya. Lalu yang kedua adalah perumpamaan, teman-teman. Analogi dan juga metafora. Istilahnya gini, teman-teman. Kita berada dalam lingkup sebuah tim ya. Nah, kita menyampaikan di situ, ketika kita ingin mengkritik, cobalah tekan dulu apresiasinya seperti apa, dipuji dulu, agar nggak langsung ke poin bahwa kita ingin kritik gitu. Nah,
untuk mengakalinya, gunakanlah analogi atau metafora tadi yang nggak istilahnya itu yang bisa diterima gitu loh oleh lawan bicara kita agar kritik itu tersampaikan. Lalu yang ketiga adalah inspirasi, teman-teman. Nggak dipungkiri bahwa para orator ulung seperti Barack Obama itu punya kemampuan, punya keterampilan untuk menarasikan sesuatu cerita gitu lah. Dari narasi ini, dari cerita ini, beliau mampu loh istilahnya itu memberikan inspirasi, memotivasi setiap pendengarnya. Ini teman lanjut ke tadi mengenai kepemimpinan dan juga manajemen, teman-teman. Agak lebih jelas ya bedanya di mana ya tadi ya. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau ada yang bilang loh, misal kepemimpinan ya masuk dalam manajemen juga gitu. Iya, benar. Salah satu tugas manajemen itu adalah include kepemimpinan tadi gitu, teman-teman. Tapi kita perlu membuat batasan nih, kita perlu membuat disparitas apa yang jadi pembeda di sini gitu. Nah, bisa teman-teman saksikan di tabel ini, kita akan berfokus pada poin 1 dan 2 terutama di manajemen dan kepemimpinan. Seorang manajer, dia akan mendefinisikan masalahnya dengan jelas. Kenapa dengan jelas? Karena dia punya SOP dan itu adalah hal yang sifatnya cenderung berulang untuk terjadi. Jadi masalah yang dihadapinya pun kadang memang udah sifatnya itu terprediksi, predictable gitu loh teman-teman. Nah, maka dia punya definisi masalah yang jelas, dia juga punya solusi yang jelas, dan dia menggunakan otoritas formalnya sebagai manajer tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu sementara kepemimpinan cenderungnya itu belum punya SOP yang benar-benar tertata, dan dia butuh pembelajaran berkali-kali, itu bergantung orangnya. Dari pembelajaran inilah nanti akan ketemu solusi dan juga penyelesaiannya. Nah, ini teman-teman. Kalau kita ngomongin manajemen masih di bawah ambang batas pembelajaran, kepemimpinan itu udah di atasnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kepemimpinan itu cenderung berada di lingkup batas pembelajaran hingga batas toleransi, teman-teman. Nah, kenapa di bagian pojok kiri gitu ya, saya tuliskan ketidakseimbangan? Ya karena kepemimpin yang efektif, yang efisien, dia cenderung sifatnya itu melanggar beberapa protokol gitu, teman-teman. Kenapa sih perlu dilanggar? Kadang ada SOP yang memang perlu diakali di sini gitu loh. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika teman-teman terjun ke organisasi, teman-teman. Hal-hal yang harus dimiliki oleh pemimpinnya, teman-teman. Seperti yang telah saya utarakan di awal, kemampuan dasar seperti memotivasi, public speaking, lalu juga problem solving, itu adalah hal wajib yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Tidak hanya itu, teman-teman. Kalau pemimpin tadi seperti yang saya bilang bahwa dia mencetuskan visi, menciptakan visi gitu ya, maka muaranya adalah menciptakan perubahan, melakukan perubahan, dan juga perbaikan dalam konteksnya. Kalau pemimpin organisasi ya berarti di organisasi, kalau pemimpin kelompok ya berarti di kelompok itu gitu, teman-teman. Nah, pemimpin juga harus dibekali dengan sikap mental yang tangguh, yang enggak lembek gitu, teman-teman. Jadi memang perlu adanya ketegasan di dalam memimpin. Tugas pemimpin, teman-teman. Untuk tugas pemimpin ini tadi mengarahkan anggotanya, membernya untuk sampai kepada tujuan, untuk sampai kepada visinya. Nah, tugas inilah yang menjadi tanggung jawab besar banget buat pemimpin ketika menerima amanah sebagai seorang pemimpin. Dia harus paham betul apa sih yang pengen dituju, apa sih yang pengen kita capai gitu loh. Nah, itulah pentingnya tugas seorang pemimpin, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya ada 4 model ataupun gaya kepemimpinan. Yang pertama otoriter. Bisa teman-teman simak pada deskripsinya bahwa pola kepemimpinan ini lebih menghendaki adanya rasa takut dari anggota-anggotanya. Pola kepemimpinan ini lebih menyukai kalau dia itu disegani kan katakanlah diikuti karena rasa takut anggota-anggotanya gitu. Jadi cenderungnya memaksa, cenderungnya ingin
ingin ini ya ini gitu loh, nggak boleh dibantah, nggak boleh dinego lagi. Gitu. Nah, lalu yang kedua adalah laissez-faire. Nah, kalau ini malah nyaris berkebalikannya. Jadi kalau pola kepemimpinan yang kedua ini cenderung membebaskan. Mereka cenderung untuk ketika dia punya katakanlah anggota ataupun bawahan, cenderung untuk ya suka-suka kamu lah gitu. Jadi kayak melegitimasi kekuasaan dia, pemimpin tadi kepada anggotanya, kepada membernya tadi gitu loh. Dan dari sini impact-nya adalah kegiatannya itu nggak terkendali, kegiatannya itu katakanlah amburadul gitu loh. Jadi apa yang mau dicapai di awal cenderungnya gagal pada ranah proses. Lalu yang ketiga adalah demokratis. Nah, kalau pemimpin ini itu berada di tengah antara tadi dua gaya kepemimpinan sebelumnya. Jadi dia menyesuaikan antara dua hal tadi. Lalu yang keempat, situasional. Kalau yang situasional ini, dia sifatnya lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kadang dia bersifat memang agak memaksa, jika itu diperlukan, lalu juga lemah lembut, jika memang itu diperlukan. Oke, teman-teman, yang bagian ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, saya akan sedikit sharing tadi, gimana sih sebuah pola kepemimpinan itu berimpact langsung kepada, saya menceritakan dengan kapasitas saya ya, yang dulu sebagai mahasiswa maksudnya gitu. Nah, sedikit sharing teman-teman, ini adalah kegiatan formasi tahun 2018 waktu itu, saya lupa yang 2019 ada atau enggak. Jadi kalau teman-teman ini misal nggak ada, istilahnya nggak ada COVID gitu ya, teman-teman juga akan sama, akan dikumpulkan di C7 untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Tapi karena memang ada wabah COVID, jadi kita melakukan secara virtual teman-teman. Nah, ini wajah-wajah tingkat kalian yang sama-sama dari penerima bantuan pendidikan bidik misi tadi. Nah, ini teman-teman. Ini PPAK tahun 2019. Kenapa sih saya nunjukin ini gitu loh? Sebenarnya saya ingin menekankan di awal bahwa saya masih dalam tahap pembelajaran ya, tahap yang sifatnya masih sama kayak teman-teman, jadi perlu banyak belajar juga. Nah, saya tampilkan ini di forum ini, kenapa? Karena ini adalah salah satu bentuk aktualisasi dari jiwa kepemimpinan saya gitu teman-teman. Pada saat itu saya cukup percaya diri untuk menyampaikan apa yang saya tahu gitu loh. Walaupun belum sempurna, tapi saya memang punya visi untuk gimana ya saya sebagai mahasiswa punya kontribusi bagi adik-adik saya gitu ya. Waktu dulu itu pemikiran seperti itu, dan untuk mengarah ke sana, visi saya ya saya butuh action, dan kebetulan alhamdulillah diminta oleh Pak WD3 dulu Pak Arif itu untuk berbagi di situ. Nah, ini teman-teman. Di konteks ini saya juga harus percaya diri dengan kemampuan leadership saya. Kenapa teman-teman? Ini sedikit cerita bahwa acara ini itu Future Leader Congress ya teman-teman, itu mengharuskan setiap delegasinya dari tiap negara itu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ya walaupun saya sadar bahasa Inggris saya masih amburadul banget gitu ya, tapi saya cobalah dengan keberanian tadi, dengan mental seorang pemimpin yang saya masih pelajari, yang sebagian dari saya miliki itu, saya ngomong, saya sampaikan ide saya sampaikan kaitan dengan isu-isu yang dibawakan dalam forum tadi, dalam kegiatan tadi. Nah, ini sedikit dominasinya teman-teman. Nah, karena saya menceritakan tentang leadership teman-teman, salah satu foto saya di pojok kanan paling atas itu teman-teman, itu adalah tim saya ketika mengikuti lomba dialog interaktif teman-teman. Nah, kebetulan saya leadernya, dan saya benar-benar belajar gimana harus manajemen padahal cuma 2 orang loh ya, nggak banyak loh ya. 2 orang itu untuk mengeluarkan potensi dari teman-teman saya ini, sehingga kita bisa mencapai visi gitu loh. Kita bisa mencapai tujuan, yaitu untuk datang ke itu di Malang, untuk datang ke Malang, kemudian bonusnya adalah untuk bawa piala pulang ke UNES gitu. Nah, saya coba menerapkan prinsip kepemimpinan tadi teman-teman. Ya di antara saya memang coba komunikatif ke teman-teman saya, apa yang jadi kendala mereka secara personal gitu. Mungkin
mungkin karena kita sering bareng bertiga ini, mereka masa kalau saya tuh kurang di sini, kurang di itu gitu ketika memimpin. Nah, itulah yang perlu saya gali gitu teman-teman sebagai aktualisasi kepemimpinan saya gitu. Nah, ini teman-teman, ini sedikit promosi ya. Ini JLPW 2018. Jadi itu adalah program tahunan fakultas yang mana fokusnya adalah tentang leadership, tentang kepemimpinan tadi. Nah, teman-teman nanti bisa ikuti di tahun 2021, yang 2020 sudah selesai. Nah, bahkan kita bicara tentang kepemimpinan sebagai konteks mahasiswa, rektor kita, pimpinan tertinggi di UNIF kita, di UNES, Prof. Fatu juga mengembangkan hal yang sama, bahwa beliau tuh memang sepakat kalau kepemimpinan itu suatu hal yang urgent, yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang gitu loh, terutama mahasiswa. Beliau mengenalkan sebuah tagline baru yaitu kepemimpinan bertumbuh gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini sedikit saya sharing tips yang lebih, katakanlah seperti yang berasal dari saya pribadi, yang itu yang saya terapkan gitu loh. Kalau saya ngomongin leadership kan artinya kita juga membagi-bagi katakanlah tadi yang telah disampaikan di awal oleh Mbak Imada dan juga Mas Agung, bagi-bagi peranan kita. Kita mau di akademis, organisasi, dan lain sebagainya. Dan saya ingin berbagi sedikit tips sama teman-teman untuk manajemen waktu, teman-teman. Mas Afif, waktu saya masih berapa menit lagi ya? Masih lama. Masih lama ya, oke. Nah, yang tips manajemen waktu ala saya harap bisa berdampak atau bermanfaat buat teman-teman. Ini kaitan dengan kepemimpinan juga teman-teman. Yang pertama, buatlah rencana harian, mingguan, dan bulanan. Tadi yang Mbak Imada sampaikan, kalau memang harus punya catatan khusus, apa yang dicapai. Begitu juga yang disampaikan oleh Mas Agung tadi. Itu memang benar-benar worth it banget, dan itu akan membantu kita, akan memfokuskan kita apa yang akan kita tuju gitu loh. Lalu yang kedua, punya aplikasi reminder teman-teman. Pengingat. Tadi kalau nggak salah yang disampaikan oleh Mas Agung tadi ya, itu ada di Mas Agung menuliskannya di kertas dan juga menuliskannya di HP gitu ya. Nah ini teman-teman, aplikasi reminder inilah yang nanti akan bisa teman-teman cek di sela-sela kegiatan teman-teman. Yang ketiga, kaitan dengan manajemen waktu tadi adalah tentukan prioritas. Jadi dalam hidup kita itu apa hal teman-teman? Sesuatu yang penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, lalu juga tidak penting tapi mendesak, dan juga lalu yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak teman-teman. Nah kita bisa membagi ini ke dalam 4 hal tadi teman-teman. Mana yang perlu ditaskan tadi? Nah saya sepakat banget dengan yang disampaikan Mbak Imada tadi bahwa memang kita harus punya urutan mana sih yang lebih penting dulu gitu untuk dikerjakan gitu, mana yang katakanlah mendekati deadline gitu. Buat batasan waktu, stop multitasking teman-teman. Percayalah teman-teman, multitasking itu nggak bagus, dan penelitian terbaru menyebutkan bahwa multitasking itu menurunkan kadar ingatan kita, memori kita secara bertahap. Lalu berikutnya yang ke-6, maksud saya yang ke-6 itu mendelegasikan tugas teman-teman. Nanti ketika teman-teman sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi, teman-teman merasa itu bisa dikerjakan oleh partner teman-teman, delegasikanlah tugas itu teman-teman. Jadi jangan apa-apa yang mengerjakan teman-teman. Sebagai leader kita juga harus memberikan kesempatan kepada anggota kita yang lain. Nah itulah pentingnya mendelegasikan tugas. Lalu memberikan waktu untuk istirahat, baik. Lalu juga melakukannya segera tanpa menunda-nunda. Oke, ini teman-teman mungkin Nah ini teman-teman, ada sebuah teknik namanya teknik Pomodoro teman-teman. Teknik ini dipercaya mampu melejitkan efisiensi seorang leader, seorang pemimpin dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Jadi buat
pemimpin organisasi akan membantunya mempercepat, misal kayak pengerjaan program kerja. Dalam konteks seorang pemimpin sebuah komunitas akan membantu dia untuk mencapai visi dari komunitas itu gitu teman-teman. Gimana sih tekniknya teman-teman? Jadi gini, ini juga bisa teman-teman terapin ketika menulis ataupun ketika merangkum mengerjakan tugas kuliah gitu teman-teman. Teknik ini berasal dari kali teman-teman, teknik Pomodoro ini. Aturan pertama itu adalah 25 plus 5 teman-teman. Artinya 25 menit ditambah 5 menit teman-teman. Nah, ini ada aplikasinya, silakan teman-teman cari di Google Play Store. Nah, di sini kita 25 menit itu benar-benar mengerjakan sesuatu tanpa gangguan, tanpa notifikasi HP, tanpa distraksi apapun. Bahkan ternyata sepi gitu, teman-teman. Lalu 5 menit berikutnya kita gunakan untuk istirahat. Itu step yang pertama. Step yang kedua adalah melakukan hal tadi itu selama 4 kali, teman-teman. Mungkin di awal akan sulit, mungkin di awal kita ngerasa ini kok kayak kaku banget gitu ya, tapi kita benar-benar akan dapat impact yang bagus banget gitu loh. Jadi kita akan ngerasa kayak ya aku jadi efisien ya, aku jadi efektif ya ketika ngerjain tugas kuliah, ketika mau nulis ini, ketika mau bikin itu gitu. Itu benar-benar manfaat banget. Lalu tahapan yang ketiga itu adalah kita memberikan jeda waktu istirahat yang lebih lama. Setelah empat pola tadi berulang, kita berikan waktu istirahat yang lebih lama, misal untuk kayak nonton WA, nonton televisi, itu bisa 15, 20 hingga 30 menit bergantung kebutuhan teman-teman. Lalu yang keempat, nah ini, kita lakukan review terhadap pengerjaan tugas kita. Pentingnya di sini teman-teman, misal kita bikin isai. Nah, bikin isai ini itu belum selesai, isai ini selesai dalam waktu 15 menit. Nah, masih ada 10 menit tuh kalau kita mengikuti aturan 25 menit tadi. Nah, 10 menit ini ya dibuat untuk review, nggak boleh walaupun udah selesai dalam 15 menit, tetap harus sampai ke angka 25. Nggak mau tahu gitu loh. Jadi emang konsistensinya benar-benar diuji di sini, teman-teman. Saya yang ini nanti bisa di-sharingkan kalau memang itu. Oh ya teman-teman, saya ingin sharing ini sesuatu yang mana saya pikir ada kaitannya dengan apa ya? Dengan leadership saya. Kenapa? Ini adalah salah satu prototipe yang saya gunakan untuk karya tulis dan itu benar-benar saya rasa kalau saya dan tim saya pribadi ya diuji untuk kepemimpinan saya, diuji mental saya untuk benar-benar ayo dong gimana aplikasi ini, gimana prototipe dari karya tulis ini itu sampai selesai dikerjakan dan bisa kita ikutkan lomba. Dan ini yang saya ikutkan di Untirta tahun berapa saya lupa, tahun 2019 kalau nggak salah di Banten. Saya ingin sedikit berbagi tentang ini teman-teman.
Nah itu teman-teman. Kenapa sih saya harus menampilkan prototipe ini ya teman-teman? Sedikit cerita. Waktu itu prototipe-nya itu belum siap sebenarnya. Jadi saya dan tim yang main bukan saya tapi tim. Jadi kita kerjasama juga sama anak FT, Fakultas Teknik. Itu besoknya mau berangkat ke Banten, tapi karena ini belum siap, jadi kayak kita pesimis gitu. Terus kebetulan leadernya saya sampaikan di situ, saya sebenarnya sakit sih kalau belum selesai karena emang udah kita planning dari awal untuk bisa kita tampilkan di Undiota, tapi kalau misal belum ya mau gimana lagi. Saya sampaikan ke tim, oke teman-teman, kita bisa kok maju tanpa harus menggunakan prototipe ini. Kita punya sumber daya yang bagus. Kita punya sumber daya lain yang bisa kita andalkan loh teman-teman. Nggak apa-apa, kita nggak pakai prototipe ini, kita skip untuk event kita berikutnya ya. Saya sampaikan itu, dan saya pisahan dengan teman saya yang mendesain aplikasi ini, mendesain prototipe ini. Saya pikir dia akan berhenti ya, karena emang itu udah malam jam 2 dan kita harus ke Banten itu kalau nggak salah naik kereta jam berapa ya? Jam 8. Dan jam 2 itu saya pulang ke kos saya, dari kos teman saya tadi itu. Dan ternyata teman saya tadi itu, setelah saya sampaikan, dia bergadang untuk menyelesaikannya. Dia tahu kalau saya kecewa. Sebagai leader, saya benar-benar ini di luar ekspektasi saya. Gitu. Nah, ternyata penyampaian saya yang itu adalah untuk ngadem-ngadem kayak gitu ya, dianggap motivasi oleh orang lain, oleh anggota saya, tim saya waktu itu. Saya udah lihat banget kantung matanya dan dia ngantuk, tapi dia tetap selesaikan. Dan dari situ saya berpikir, kalau waktu itu saya nggak ngomong kayak gitu, saya malah cenderungnya kayak, gimana sih, udah ditugasi, marah-marah gitu lah ya teman-teman ya. Udah dibagi job ini, tapi nggak selesai gitu. Saya yakin prototipe-nya belum jadi ketika hari-hari kita berangkat. Poinnya teman-teman, bahwa leadership itu ada di dalam segala konteks. Teman-teman yang nanti mengajarkan tugas kelompok, ikut karya tulis, bahkan Mbak Imada tadi, ataupun organisasi, itu akan sangat kentara banget teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk kegiatan, maksudnya materi tentang kepemimpinan itu aja teman-teman. Saya punya sedikit catatan buat teman-teman. Seperti yang tertampilkan di slide, saya pribadi nggak peduli tentang apa yang udah teman-teman lakuin sebelumnya. Kita bisa memulai dari awal. Kalau teman-teman merasa aku dulu nggak punya prestasi, aku dulu nggak punya sikap leadership yang bagus, aku dulu ini itu, tinggalkan masa lalunya teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena setelah teman-teman jadi mahasiswa, di pundak teman-teman benar-benar ada tanggung jawab teman-teman untuk membangun, untuk memperbaiki kondisi negara kita. Mesti buat teman-teman Fakultas Ilmu Sosial ngikutin dong perkembangan terupdate tentang di negara kita, baik dari situasi politik, situasi ekonomi, sosial, dan itu benar-benar butuh kita sebagai agent of change untuk memberikan kontribusi di situ. Nah, saya mengajak teman-teman, ayo dong, tadi kalau teman-teman yang punya fokus di penulisan kayak Mbak Imada tadi, bikin buku, ikut karya tulis, gitu, dan juga ikut kompetisi kayak yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, itu feel-nya akan beda teman-teman. Ketika teman-teman nanti membandingkan antara ini bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan ya, tapi menjadi komparasi lah. Orang yang ikut kompetisi kayak gini, orang yang berusaha, sama mahasiswa yang cenderung kuliah pulang, itu pasti value-nya beda banget gitu, dan akan kerasa di situ. Oke teman-teman, itu dari saya. Untuk materi saya bisa teman-teman unduh di link ini, bit.ly/presentasi KIP 2020, dan juga saya menyiapkan satu worksheet bagi teman-teman yang berminat. Untuk mengisi worksheet itu sebenarnya hanya pertanyaan sederhana sih, yang mana untuk menjadi istilahnya semacam insight kalau materi yang saya sampaikan sampai dan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu teman-teman. Dan bagi pemberi jawaban terbaik, saya ada satu buku. Ini adalah kepemimpinan teman-teman milik rektor kita. Teman-teman bisa mendapatkan ini dengan mengisi link tadi, yang link kedua, dan memberikan semacam kayak menjawab pertanyaan lah di situ. Gitu.
satu buku ini, silahkan nanti saya akan hubungi personal bagi teman-teman yang menjawabnya sesuai dan tepat gitu. Saya pikir itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang bisa sharing sama teman-teman. Kalau misal nanti ada pertanyaan dan belum terjawab di kesempatan ini, silakan bisa hubungi saya secara personal. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, Mas. Reading saya dari tadi, Mas. Langsung saja, Mas. Untuk sesi selanjutnya ya, Maba. Siap-siap. Buat saya bacakan. Untuk yang pertama, ada dari Faisal Fahrun Nabila. Kak, izin bertanya, bagaimana cara kita bisa memulai untuk percaya diri untuk menjadi pemimpin di suatu forum? Monggo Mas, bisa dijawab. Ini kita membangun sebuah kepercayaan diri ya teman-teman ya, di suatu forum, suatu komunitas. Apa sih yang perlu kita lakuin? Kita perlu bedakan kepercayaan diri itu yang kayak gimana dulu. Nah, yang ingin saya tekankan adalah kepercayaan diri yang sehat teman-teman. Apa sih kepercayaan diri yang sehat? Membangun kepercayaan diri yang sehat adalah kepercayaan diri yang tidak membanding-bandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan diri yang sehat adalah tidak membanding-bandingkan diri kita, kelebihan kita dengan orang lain. Nah, disinilah pentingnya kita untuk sifatnya, simpelnya itu kayak di atas langit ada langit gitu. Nah, kita perlu tanamkan ini di dalam diri kita. Kemudian kita perlu action langsung, melangkah. Kenapa? Kepercayaan diri itu nggak hanya di apa ya, istilahnya kayak akan lebih mengena ketika kamu langsung action, nggak teoritis. Nah, kalau dalam sebuah komunitas, mulailah dengan mungkin ini sedikit trik ya teman-teman, terutama buat teman-teman maba, cobalah tersenyum. Sampaikan kepada lingkungan sekitar bahwa kamu enjoy berada di forum itu, enjoy berada di komunitas itu. Gitu. Nah, secara perlahan kamu akan menemukan karakteristik tiap individu. Nah, kamu akan tahu sifat si A kayak gimana, sifat B kayak gimana, si C kayak gimana. Nah, dengan memahami ini, kamu akan lebih tahu, lebih membangun apa ya, semacam kayak pengetahuan, wawasan gimana saya harus bersikap di lingkungan itu. Nah, inilah bekal kepercayaan diri kamu. Contoh nih, sebagai contoh, kalau misal kita datang ke suatu forum gitu ya, misal katakanlah apa ya namanya, forum ya sebagai contoh formasi gitu ya, kan anaknya keren-keren tuh, yang di dalamnya itu anggota-anggotanya, membernya itu udah punya prestasi A, B, C, D gitu ya. Misal ada seorang maba yang datang ke situ, join, dia punya prestasi emang di masa sebelumnya, maksudnya di SMA gitu ya, di SMA SMK-nya. Tanpa diminta untuk show up, tanpa diminta untuk menunjukkan, dia tiba-tiba ngomong hal kayak gitu, katakanlah kayak pamer gitu. Nah, ini hal kayak ginilah yang perlu teman-teman apa hindari untuk membangun kepercayaan diri ketika di awal organisasi, ketika di awal sebuah komunitas gitu. Jadi kita lebih low profile, terutama saran saya sih buat teman-teman apa, low profile dalam komunitas di awal-awal gitu. Nah, nanti kalau kita udah mapan, kita bangun kepercayaan diri kita, baru kita boleh bukan sombong, bukan pamer, tapi personal branding tadi, seperti yang disampaikan Mbak Imada, bahwa personal branding itu penting gitu. Konteksnya adalah kepercayaan diri tadi harus dilakukan dengan action, dengan niat untuk apa ya? Untuk kita menimba ilmu di komunitas itu ya, di forum itu ya, untuk kita menimba ilmu, bukan untuk kita menunjukkan siapa kita, bukan untuk kita show up, aku udah bisa gini loh, aku dulu SMA itu juara gini. Nah, sebisa mungkin diminimalisasikan lah gitu. Walaupun sebenarnya tanpa teman-teman minimalisasi pun hal yang sifatnya kayak persis tadi itu bakal buka kok gitu. Pada saatnya teman-teman akan tahu kalau misal teman-teman lah siswa teladan di SMA dulu, lalu juga punya capaian itu gitu teman-teman. Gimana dari Bapak, udah puas atas jawaban dari Mas Dwi? Oh, sekiranya kayaknya udah puas nih. Oke, ada satu lagi Mas dari Triana Wijayanti.
Banyak banget nih. Oke. Assalamualaikum Kak, saya Triana Wijayanti, izin bertanya. Tipe kepemimpinan seseorang dengan orang lain tentunya berbeda. Ada yang kaku dan ada juga yang luas atau situasional, dan hal itu tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Apakah seorang pemimpin yang memang bersifat kaku harus dipaksa menjadi seorang yang situasional, padahal hal itu tidak sesuai dengan dirinya yang menjadi pemimpin yang baik? Monggo Mas. Oke. Oke, mungkin gini ya, kayak kita berpikir itu bukan kita. Ketika kita memimpin sebuah proyek, ketika kita memimpin sebuah tim, kayak sikap kita yang tegas, sikap kita yang to the point, itu kayak bukan kita dalam keseharian gitu ya. Gini teman-teman, bedakan konteksnya. Dalam sebuah komunitas dan sifatnya yang menuntut untuk adanya kinerja, itu teman-teman harus tegas. Nggak boleh terlalu membawa perasaan personal. Kenapa? Karena jatuhnya itu nggak baik, teman-teman. Jatuhnya adalah teman-teman akan memasukkan pertimbangan sifatnya itu lebih ke kayak memanjakan gitu ya, lebih ke sifat kayak ke emosional tadi ke dalam pengambilan keputusan di organisasi itu gitu. Dan ini perlu teman-teman. Nah, kalau kamu tiba-tiba ngerasa kok kalau kayak gitu bukan aku banget ya, itu kayak orang lain kayak bukan aku gitu. Nah, inilah yang perlu kamu tekankan ke diri kamu. Kamu jadi pemimpin atau mau sama dengan yang dulu gitu. Konteks ini bukan berarti kamu harus mengubah diri kamu 100% itu enggak, tapi lebih kepada kamu menempatkan pada situasi. Kalau misal di organisasi ya, kamu harus bersikap layaknya kayak organisatoris yang emang handal di situ gitu loh. Gitu. Jadi nanti juga ada forum lain kok, forum yang sifatnya kayak teman buat main. Nah, kamu bisa menunjukkan yang aslinya kamu tuh kayak gimana gitu. Saya jujur ini ya sebagai contoh, saya juga saya menunjukkan aku yang gitu ya teman. Sebagai contoh gini, ketika saya mengisi forum ini, saya nggak mungkin dong bikin sesuatu yang kayak katakanlah itu kayak nggak perlu dibahas gitu kan, nggak. Saya membahas yang memang substansial dan konten banget gitu loh. Tapi ketika saya kumpul sama teman-teman saya, katakanlah sama geng saya maksudnya, itu ya saya ngomong yang sebetulnya belak-belakan, kita ngomong yang lebih santai gitu. Jadi kita emang harus membedakan posisinya di mana gitu. Dan pertanyaannya dan konklusinya maksud saya adalah kamu nggak bisa mengendal ini. Kalau kamu emang pengen membentuk sikap kepemimpinan yang lebih baik dan lebih baik lagi dari kamu yang sebelumnya, memang kamu perlu melewati tahapan ini. Oke, sebelumnya terima kasih dari Mas Dwi atas jawabannya. Oke, untuk sesi selanjutnya saya bacakan aja kesimpulan dari Mas Dwi ya. Ada 3 poin nih. 1, pentingnya kepemimpinan di setiap pribadi, khususnya mahasiswa, bisa digunakan sebagai upaya mencapai dan mewujudkan visi atau tujuan yang ingin dicapai secara komunikatif atau ditetapkan pada anggota kelompok. Yang kedua, seseorang pemimpin harus bisa membuat manajemen waktu yang baik dengan tadi Podomoro ya. Yang ketiga, jangan pedulikan masa lalu. Mahasiswa sebagai agent of change, ingat di pundak kita terdapat tanggung jawab membangun negeri mulai dari diri kita sendiri yang berjiwa pemimpin. Oke, terima kasih Mas Dwi atas materi yang diberikan hari ini. Motivasi sekali nih, Maba. Untuk Maba sesi tanya jawab sudah selesai ya, Maba. Nanti kalau ingin bertanya-tanya lebih lanjut bisa langsung mungkin nge-DM ke para pemateri kita ya nanti. Oke. Untuk saya menemani kalian sepertinya waktunya udah habis. Jadi saya ingin menanyakan dulu nih kepada 3 pemateri. Mas Agung masih di sana, Mas Agung? Masih. Oh, siap. Siapkan ya Mas Agung ya. Saya ingin minta dari 3 pemateri nih, 3 kata buat acara ini gimana nih? Dari Mas Agung, monggo. 3 kata aja. Ya. Iya. Luar biasa sekali. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih. Mbak Imada masih di sana, Mbak Imada? Masih. Oh iya. Monggo Mbak, coba Mbak 3 kata Mbak untuk acara ini. 3 kata. Iya, 3 Semangat, kata aja.
Iya, semangat, berprestasi, pantang menyerah. Oh siap. Tuh Maba ingat semangat. Jangan sampai menyerah ya di tengah-tengah. Awas kalau menyerah. Ingat bidik misi itu banyak taruhannya, tapi jangan takut. Masih banyak jalur buat dapat IPK 3 kok. Yang selanjutnya dari Mas Dwi, monggo Mas Dwi, 3 kata nih. Ya, 3 kata ya, terutama buat teman-teman maba. Yang pertama, bermanfaat, konsisten, dan dedikasi. Oh siap, bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan itu ya Mas, Humas, hubungan masyarakat. Siap. Iya, udah. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sudah mengisi acara kita pada hari ini. Mulai dari Mas Agung, sudah membantu saya untuk mencari rahasianya Mas Agung nih. Membuat wishlist ya Mas ya. Sama nyantumkan foto orang tua. Terus yang kedua dari Mbak Imada, selalu menambah friendship, menambah circle, mencari circle yang tepat. Oke, dari Mas Dwi, situasional itu perlu. Kaku itu bisa dirubah menjadi situasional jika kita sudah terbiasa. Oke, saya rasa sekian dari saya. Banyak kekurangan, banyak tipu, banyak kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif undur diri. Saya serahkan kembali kepada MC. Monggo MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Saudara Afif yang telah memimpin sesi materi pada hari ini. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Mulyadi Muhammad Misbah. Kepada Saudara Muhammad Misbah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini ya Allah, kami berkumpul dalam webinar motivasi KIP kuliah ini tak lupa memanjatkan puji syukur kepadamu atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, lancarkanlah segala aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara ini, dan jadikanlah sebagai amal ibadah kami yang Engkau terima di sisimu. Ya Allah, ya Rahim, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan bika minna. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubul ajazi wal kasri. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama mengikuti kegiatan ini, sehingga kedepannya kami dapat menjadi suri tauladan dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah serangkaian kegiatan webinar motivasi KIP Kuliah FIS tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan mahasiswa KIP Kuliah FIS tahun 2020 yang telah hadir. Mohon maaf
apabila masih banyak kekurangan dari mulai persiapan hingga pelaksanaan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman ya teman-teman. Untuk maba jangan keluar dulu ya. Ada informasi penting. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman maba penerima KIP kuliah. Ini nanti ada sedikit informasi dari formasi ya. Nanti teman-teman yang penerima KIP kuliah 2020 nanti sudah tergabung secara resmi menjadi anggota formasi. Nanti per jurusan akan mengirimkan koordinatornya. Per jurusan nanti ada beberapa departemen. Nanti teman-teman bisa untuk rembukan satu jurusan ya, untuk bisa mengirimkan koordinatornya. Jadi biar lebih memudahkan. Tetapi selain koordinator, nanti teman-teman dari penerima KIP kuliah 2020 ini sudah resmi dan langsung menjadi anggota dari formasi. Oke,